Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah majelis tabligh, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Ilin pada kesempatan ini membahas surat Al-A'raf ayat 46, halaman 156. Al-A'raf ayat 46. Dan ayat ini merupakan inti daripada surat Al-A'raf, atau yang menjadi latar belakang kenapa surat ini dikatakan surat Al-A'raf. Itu karena kata Al-A'raf itu termaktub dalam ayat 46 gitu, dan beberapa ayat ke depan itu. Di ayat 46 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dan baina antara huma keduanya. Huma itu merupakan domir musanna, kata ganti untuk kata al-jannah dan an-nar gitu. Kata ganti untuk kata surga dan neraka. Jadi wa bainahuma, dan di antara keduanya yaitu surga dan neraka, hijabun, itu ada hijab ya. Ada dinding penghalang gitu. Ada pagar pembatas. Ada yang menafsirkan hijab itu dinding yang sangat tebal gitu Pak ya. Ya bisa dibayangkan kan Pak bagaimana dahsyatnya yang namanya neraka gitu. Tidak mungkin kan dindingnya biasa-biasa saja untuk menjadi pembatas antara neraka dengan surga itu. Wa 'alal a'rafi, wa 'ala, dan di atas al-a'raf. Ada yang menafsirkan bahwa al-a'raf di sini, bahwa hijab tersebut itu dinamakan al-a'raf. Dinding penghalangnya itu dikatakan al-a'raf. Ada juga yang menafsirkan bahwa al-a'raf itu adalah bagian atas daripada hijab, ya, bagian atas daripada dinding pembatas antara surga dan neraka. Karena arti dasar al-a'raf itu tempat yang sangat tinggi gitu ya. Tempat yang sangat tinggi. Jadi wa 'alal a'rafi, dan di atas al-a'raf itu rijalun. Ini bentuk plural ini. Itu ada sekelompok ya orang gitu ya. Ada beberapa orang, beberapa kelompok. Nah di sini disebut kata rijal bukan berarti yang ada di sana bukan berarti hanya perempuan, hanya laki-laki, Pak. Perempuan pun ada gitu ya. Kan yang akan menempati surga dan neraka itu bukan hanya laki-laki, ada juga perempuan. Begitupun yang akan menempati al-a'raf bukan hanya laki-laki, tapi ada juga perempuan. Cuman biasanya di Al-Quran atau hadis
itu seringkali diwakili dengan laki-laki gitu ya. Kata yang mewakilinya itu seringkali laki-laki. Kayak begini, assalamualaikum. Nah, itu kumnya itu kan kembali kepada laki-laki itu. Nggak mesti pakai tambahan wassalamualaikum, nggak usah begitu. Dengan kum itu udah cukup itu, di dalamnya mencakup laki-laki dan perempuan. Ya'rifuna, yang mana mereka orang-orang yang menempati al-a'rab itu mengenal, mengetahui. Kulla, nah ini lamnya pakai alif, itu menunjukkan dua. Kalau biasanya kan kullun Pak, kullun, kulla. Yang mana mereka mengetahui kulla, tiap-tiap keduanya, maksudnya kedua golongan, baik itu ashabul jannah, penduduk surga, ataupun ashabun nar, penghuni neraka, itu dikenal itu. Para ashabul a'rab itu mengenal mereka. Bisimahum, nah itu, dengan ciri-ciri mereka, dengan tanda-tanda mereka. Banyak yang menafsirkan bahwa alamat yang paling mudah ya, tanda yang paling mudah, bahwa para penduduk surga mereka wajahnya berseri-seri, bercahaya gitu. Sementara para penghuni neraka wajahnya gelap muram gitu, murung gitu, ketakutan gitu. Ada juga yang menafsirkan bahwa ashabul a'rab itu kenal betul gitu dengan ciri-ciri mereka itu. Oh, si eta teh nu baheula polontong ke dalam dunia geuning ayahnya di neraka, lah gitu Pak. Oh, si bapak eta teh nu baheula bager pisan ke di alam dunia gitu, asup kana surga. Jadi dikenal gitu. Karena ashabul a'rab itu mereka itu akan masuk surga kloter terakhir Pak. Itu dijamin, mereka dijamin masuk surga. Jadi tiket masuk surga sudah ada di tangan mereka. Cuman mereka kloter terakhir. Sebelum mereka itu masuk surga, mereka itu menyaksikan manusia-manusia baik yang masuk surga ataupun masuk neraka. Dan mereka mengenal ciri-cirinya itu. Wanadau, dan mereka menyeru. Ini adat waw dan alif nih. Nadau menunjukkan banyak mereka, dan mereka menyeru. Nada itu nida, nida itu kan panggilan. Ashabal jannati, para penduduk surga. Jadi ashabul a'rab itu menyeru para penduduk surga. Apa isi seruannya itu? An salamun alaikum, salam sejahtera untuk kalian, selamat untuk Anda sekalian. Jadi dalam arti seruan mereka ashabul a'rab untuk para penduduk surga itu merupakan ucapan-ucapan yang membahagiakan. Mereka memberikan selamat lah. Lam yadkhuluha, mereka belum bisa memasuki surga itu, hanya itu kembali kepada al-jannah. Lam yadkhulunal jannah. Pada saat itu para penduduk al-a'raf, ashabul a'raf itu belum bisa memasuki surga. Wahum, sementara mereka yatma'un. Yatma'un teh toma Pak, toma. Toma teh keinginan yang kuat itu.
geuning lamun cek orang Sunda cekol baheul mah hirup teh tong sok toma cenah. Entong saten toma teh lamun kana duniawi Pak. Kana surga mah kudu toma gitu teh. Kita harus sangat berharap untuk mendapatkan surga. Jadi mereka ashabul a'raf itu belum bisa masuk surga padahal mereka sangat menginginkannya gitu. Kan pasti kabita atuh berempat ningali para penduduk surga. Mereka bersukaria masuk ke dalam surga. Itu disaksikan dari atas al-a'raf itu. Sahanu teu kabita atuh Pak. Nah di sini para ulama berbeda pendapat itu tah. Siapa ashabul a'raf itu? Ada yang menafsirkan ashabul a'raf itu para syuhada. Ada gitu ya. Tapi mayoritas ulama menafsirkan bahwa ashabul a'raf itu yang paling kuat itu yang paling banyak. Mereka adalah ini orang-orang yang antara amal solehnya dengan dosanya itu seimbang gitu. Muktasid Pak, kelompok muktasid, kelompok yang antara amal soleh dengan dosanya itu seimbang. Jadi kesolehan selama di dunianya katakanlah 50%, dosanya juga 50%. Nah itu dengan Rahman dan Rahimnya Allah mereka akan masuk surga tapi kloter terakhir dan menempati al-a'raf dulu. Ada juga yang menafsirkan bahwa al-a'raf itu ashabul a'raf itu mereka adalah orang-orang yang gila, orang-orang yang hilang akal sejak kecil, sejak sebelum balik gitu. Karena kalau hilang akalnya sudah aki-aki itu sebelum hilang akalnya dihitung gitu, dihitung. Ada juga yang menafsirkan bahwa ashabul a'raf itu mereka adalah anak-anak yang meninggal sebelum balik itu. Anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik. Mereka dijamin masuk surga tapi kloter terakhir. Ada juga yang menafsirkan ashabul a'raf itu adalah mereka orang-orang yang berkebutuhan khusus Pak. Orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah mereka akan masuk surga tapi kloter terakhir. Ngan ieu palebah anu asup surga teh ashabul a'raf teh jalma gelo itu Pak. Jadi jalma gelo anu sok diseungseurikeun ku urang ayeuna nya. Engke asup surga Pak. Asup surga teh. Anu sok diseungseurikeun teh. Jadi kitu-kitu ge Pak geus boga jaminan pi surgaeun kitu tah. Nu gelo teh. Urang kan can boga jaminan. Nu gelo geus boga jaminan eta Pak. Matak tinggal dipilih we ayeuna mending jadi jalma gelo mending jadi jalma ideng gitu kan gitu. Lamun hayang asup surga tah seperti kitu. Yang anu alus mah kan jadi jalma ideng gitu. Jalma normal tapi beramal soleh. Ya. Tapi gilona udah syaratna teh. Ya. Gilona udah syaratna. Udah syaratna. Asalnya muslim dulu. Begini, kan tadi gilanya itu harus dari kecil. Dari kecil. Sedangkan orang ketika lahir itu kan dalam keadaan muslim. Jadi setiap orang itu lahir dalam keadaan muslim. Otomatis kalau orang itu gilanya sejak sebelum balik, dia itu seorang muslim. Nah gitu. Di antara ulama ada perbedaan perdebatan itu. Kalau gilanya setelah dewasa, maka
dari mulai balik sampai gila itu dihitung apakah lebih banyak pahalanya atau lebih banyak dosanya. Begitu ya. Terima kasih. Ayat 47, wa dan idza apabila surifat dipalingkan, ini menggunakan fi'il madi majhul, jadi kata kerja pasif ini artinya bukan memalingkan tapi dipalingkan. Kalau memalingkan itu kan kesadaran sendiri, tapi kalau dipalingkan itu dipaksa itu Pak. Dan apabila dipaksa, absoruhum, penglihatan mereka, tilqa'a, liko itu kan bertemu, jadi untuk memandang, untuk melihat ashaban nari, para penghuni neraka. Kan otomatis begini, ashabul a'raf, para penduduk al-a'raf itu tidak mau mereka melihat ke dalam neraka Pak, dan tidak mau juga mereka melihat bagaimana menyedihkannya gitu, mengerikannya gitu, para penghuni neraka gitu. Sehingga mata mereka tidak mau melihat kepada para penghuni neraka itu. Kan bisa jadi begini, pikangriun gitu banyak, pikarunyangan gitu, pikageleun gitu. Kan bisa begitu, rupa-rupalah para penghuni neraka teh. Yang jelas para penghuni neraka itu tidak ada yang sedap dipandang mata kan gitu. Nah maka mereka itu dipaksa, dipalingkan matanya itu untuk melihat para penghuni neraka itu. Qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, la taj'alna, janganlah engkau jadikan kami ma'al qaumin zalimin, bersama orang-orang yang zalim. Jadi kalau tadi di ayat 46 ketika mereka melihat para penduduk surga itu dengan senang hati, dengan sukarela, tanpa disuruh mereka melihat. Sogra ini orang di alam dunia, ketika ada sesuatu yang menyenangkan tanpa diminta melihat. Malahan sok sanajan ditulisan jangan melihat ke kanan, jangan menengok ke kiri, anggerlah yang ngeliat gitu. Bisa jadi eta teh pikaresepeun gitu. Tapi anu ngaran pikageuleun, pikangewaeun enggak dilarang pun kita memalingkan kan gitu. Nah, ketika mereka melihat penduduk surga, mereka mengucapkan ansalamun alaikum. Tadi begitu kan? Tapi ketika mereka melihat penghuni neraka, mereka berdoa kepada Allah, memohon perlindungan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami bersama orang-orang yang saleh. Wanada, dan menyeru ashabul a'rafi, para penduduk al-a'raf, rijalan, orang-orang, manusia-manusia, ya'rifunahum, yang mana mereka itu mengenal, para ashabul a'raf itu mengenal mereka bisimahum, dengan ciri-cirinya, kenal gitu tak. Ketika hidup di dunia, para ashabul a'raf itu kenal dengan si A, si B, si C. Yang mana yang mereka kenal ketika hidup di dunia nih, yang diseru oleh mereka ashabul a'raf itu, mereka adalah orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Jadi setelah mereka berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan kami termasuk golongan mereka. Pada saat itu mereka akan dipaksa melihat,
ternyata diantaranya itu ada yang dikenal. Qalu, lalu mereka berkata, ma agna, tidak ada gunanya gitu. Ankum, untuk kalian, jam'ukum. Jam'u itu kan berkumpul, jamaah berkumpul kan. Nah biasa yang dikumpulkan itu biasanya adalah harta gitu Pak, harta. Makanya jam'ukum itu sering diartikan harta. Wa ma kuntum, dan apa yang kalian dahulu tastakbirun, sombongkan. Jadi ini kalimat ini mengisyaratkan bahwa para ashabul a'raf itu meledek Pak, meledek. Tageningnya karasanya gitu. Harta yang kalian dulu kumpulkan, yang kalian dulu banggakan, yang dengan harta itu kalian menghina orang lain, yang dengan harta itu kalian menentang Allah, menentang Islam, yang dengan jabatan itu kalian dulu menyombongkan diri, menindas rakyat, karasa geningnya ayeuna mah. Nah kan kita. Jadi qalu ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Beda kan dengan ucapannya kepada para penduduk surga, ansalamun alaikum, selamat untuk kalian. Tapi ke penghuni neraka kan beda. Aha ulai, nah apakah mereka, jadi seolah-olah nih para ashabul a'raf itu belum puas gitu ya kalau mereka belum mengeluarkan unek-uneknya gitu. Ngan leheung eta lamun mengeluarkan unek-unek teh Pak, lamun jalma anu waras gitu. Kumaha eta lamun ashabul a'raf teh jalma nu gelo eta. Aduh. Nu gelo eta para bah nyebutkeun karasanya gitu. Baheula anu ku ente disombongkeun teh. Karasanya baheula masuk nyungsirikeun saya. Karasanya baheula masuk ngusir saya. Gitu. Dilanjutkan lagi nih oleh mereka itu, aha ulai, apakah haulai mereka, siapa mereka di sini, alladzina orang-orang aqsamtum, yang kalian dahulu bersumpah. Qasam itu sumpah. La yanaluhum, mereka tidak akan mendapatkan Allahu birahmatih, rahmat Allah. Nanya nih para ashabul a'raf itu nanya kepada para penghuni neraka, apakah mereka orang-orang yang dahulu kamu pernah bersumpah bahwa mereka itu tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Bagaimana terkait dengan orang-orang yang dahulu kamu pernah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Coba tuh lihat tuh. Itu orang yang dulu kamu katakan tidak disayang Allah karena mungkin hidupnya miskin, hidupnya sakit-sakitan, tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan. Mereka masuk surga gitu. Sedangkan kamu dahulu yang membanggakan harta, yang menyombongkan diri, malah masuk neraka gitu. Jadi aha ulail ladzina aqsamtum la yanaluhum Allahu birahmatih. Udkhulul jannata, nah, masuklah kalian ke dalam surga. La khaufun, tidak ada rasa takut, alaikum, bagi kalian, wala, dan tidak pula antum kalian tahzanun, itu bersedih hati itu. Wanada, dan menyerulah ashabun nari,
Jadi ada semacam dialog nanti itu Pak, antara penduduk surga dengan penghuni neraka. Jadi para penghuni neraka itu menyeru ashabal jannah kepada penduduk surga. Apa isi seruannya itu? An afidu. Afid itu ini mencurahkan, melimpahkan. Ada juga yang menafsirkan afidu itu nggak baikkan, nggak baikkan. An afidu, limpahkanlah alaina kepada kami min, sedikit aja. Min itu kan harfu tab'id itu. Minal ma'i, sedikit air. Atau mimma, sedikit dari apa. Asalnya itu kan mim nun mim. Minnya itu harfu tab'id. Atau sedikit saja razaqakumullah, dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Jadi melihat betapa nikmatnya orang-orang yang masuk surga, makanan tinggal ngadahar, minuman tinggal minum, tidak menyebabkan rematik, tidak menyebabkan segala macam. Pada saat itu para penghuni neraka berkata, tolonglah limpahkan saja sedikit kepada kami air atau makanan atau rezeki yang lain yang Allah rezekikan kepada kalian. Kalau para penduduk surga itu menjawab itu, nanti bapak-bapak menjawab, innallaha, sesungguhnya Allah harramahuma, mengharamkan keduanya. Allah haramkan air, Allah haramkan makanan alal kafirin, untuk orang-orang yang kafir. Bukan saya tidak mau beri gitu, lain teu karunya ka maneh teh gitu, lain teu hayang mere gitu, lain teu boga dadahareun meloba gitu, saya loba dahareun loba, ngan diharamkan ku Allah teu meunang gitu. Jadi saya teu bisa mere gitu, wayahna nya hampura gitu, begitu. Nah itu adalah percakapan yang antara penghuni neraka dengan penduduk surga. Nah yang harus kita pikirkan itu adalah terkait dengan Al-A'raf itu. Ini sebetulnya kisah Al-A'raf ini merupakan sebuah kabar gembira untuk orang-orang selevel kita. Kenapa kabar gembira? Maunya sih kita ini dikategorikan oleh Allah itu kelompok sabiquna bil khairat, maunya begitu Pak. Kita ini ingin dinilai oleh Allah orang yang terdepan dalam kebajikan, sehingga buahnya itu dakhalal jannah, satu bigoiri hisab, atau minim-minimnya dakhalal jannah ba'dal hisab, setelah dihisab tanpa melalui neraka. Minim-minimnya kan begitu maunya kita gitu. Tetapi kan untuk mendapatkan itu kan mungkin berat gitu. Maka ada posisi yang mungkin kita berpeluang besar untuk mendapatkannya, yaitu posisi muktasid itu kan. Posisi yang antara amal soleh dengan dosa itu seimbang. Ini kan kita atau saya jarak nggak bisa dipungkiri Pak. Kadang ibadah teh rajin, kadang keblok gitu kan. Kadang hirup teh bager, kadang hirup teh gitu. Kadang sok hayang mere, kadang mung kan gitu. Kadang amak gitu, kadang ngahampura kan gitu tak. Jadi eleng-elengan gitu Pak, eleng-elengan. Sehingga kalau dikatakan antara amal soleh dan amal salahnya itu seimbang gitu,
mungkin rada deket gitu Pak, rada deket gitu, walaupun tadi maunya itu amal solehnya lebih banyak gitu. Nah sehingga nih orang-orang muktasid ini punya kesempatan besar gitu, atau orang-orang seperti kita ini merupakan sebuah kabar gembira bahwa teruslah kita itu beramal soleh. Paling tidak kalau kita terus beramal soleh, paling tidak kita bisa dikelompokkan oleh Allah sebagai kelompok muktasid, kelompok pertengahan Pak, yang seimbang antara pahala dan dosanya, yang kemudian itu akan mendapatkan jaminan dari Allah itu masuk surga kloter terakhir itu Pak. Tapi walaupun kloter terakhir itu surga itu Pak, surga. Nah itu harapannya dengan adanya kisah Ashabul A'raf itu seperti itu. Syukur-syukur kalau kita itu termasuk kelompok sabiquna bil khairat. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.